Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bergerak. Di video kali ini saya akan praktek aksi nyata modul 2.2 mengenai supervisi akademik. Nah, di video kali ini saya Nur Elida Siregar, CGP Angkatan 10 Labuhan Batu Utara, akan melaksanakan proses observasi yang ditemani oleh Bu Maria Kembaren, guru IPA di sekolah kami SMP Negeri 2 Aikwo. Nah, sebelumnya Bu, di sini kita akan melaksanakan pra observasi. Ini nanti sebagai fondasi Ibu masuk ke dalam kelas nanti ketika observasi berlangsung. Nah, sebelumnya itu saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Maria. Nah, yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ketika pembelajaran di dalam kelas? Untuk materi semester ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, fokusnya pada pertemuan nanti itu ke hewan. Jadi nanti tujuan yang ingin saya capai, peserta didik mampu menjelaskan apa saja perkembangbiakan aseksual pada hewan. Kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan perkembangbiakan seksual pada hewan. Jadi tujuannya itu mengenai perkembangbiakan aseksual dan seksual yang ada pada hewan. Jadi ada dua tujuan ya Bu ya. Nah, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Area pengembangan yang ingin saya capai lebih kepada keterampilan diskusinya nanti ya. Jadi di saat nanti materi yang akan kita bahas itu saya buat kelompok diskusi ya. Jadi di kelompok itu nanti mereka saling bertukar ide atau pikiran. Jadi kelihatan di situ yang memang saya harapkan semua anak-anak itu aktif ya, mengungkapkan ide ataupun pendapatnya, berani setidaknya dalam kelompok ini. Berarti area pengembangannya itu kompetensi anak ketika diskusi seperti itu ya Bu ya, mengeluarkan pendapatnya, ide-ide apa yang ada di kepalanya seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk mencapai itu pasti Ibu punya strategi. Apa strategi yang Ibu terapkan nanti? Strategi yang saya terapkan, saya menggunakan metode empiri gitu ya. Ada penemuannya nanti saya buat dari perkembangbiakan pada hewan. Saya tampilkan nanti gambar. Jadi sambil mereka berdiskusi, mereka mengamati gambar yang saya tampilkan, lalu mereka nanti menemukan persamaan ataupun perbedaan dari gambar yang saya tampilkan mengenai perkembangbiakan aseksual dan seksual pada hewan. Oke, jadi strateginya Ibu menggunakan model inquiry learning gitu ya Bu ya. Nah, oke. Nah, tadi kan ada 3 pertanyaan tadi kan Bu. Nah, ini kita harapkan akan Ibu terapkan di pembelajaran yang akan nantinya Ibu laksanakan gitu. Nah, ketika nanti observasi, nanti kan observasi bersama saya Bu. Saya nanti mengamati apa yang telah Ibu rencanakan di sini, Ibu terapkan apa enggak, seperti itu. Tapi harapan kita nanti tujuan, area pengembangan sama strategi yang telah Ibu rencanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang Ibu rencanakan tadi. Seperti itu Bu ya. Lalu kira-kira kapan kita laksanakan observasi di dalam kelas? Kebetulan karena materi ini sesuai dengan program semester berlangsung di akhir minggu Juli ini, maka hari Senin. Hari Senin juga insya Allah hari Senin itu tanggal 29 gitu ya Bu. Oke. Untuk pra observasi kali ini sampai di sini Bu. Nanti kita jumpa lagi ketika pelaksanaan observasi insya Allah di hari Senin. Terima kasih untuk kerjasamanya Bu Maria. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik.
Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan ya, apa itu perkembangbiakan hewan secara aseksual. Lalu yang kedua nanti, apa itu perkembangbiakan hewan secara seksual. Setelah itu nanti kalian mencari ya, apa-apa saja perkembangbiakan hewan secara aseksual dan yang seksual. Lalu kalian bisa membandingkan atau membedakan antara perkembangbiakan yang aseksual dengan yang seksual. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah intinya kamu bisa tahu apa itu hewan-hewan yang berkembang biak secara aseksual, apa yang berkembang biak secara seksual. Jadi nanti kamu juga membandingkan bagaimana perkembangbiakan yang aseksual dengan yang seksual, perbedaannya. Ya, nah untuk itu nanti setiap kelompok yang sudah dibagi tadi di awal, ya ini kan satu kelompok ada 5 orang, hanya satu yang 6 orang. Masing-masing bagi-bagi tugas. Ada 5 satu kelompok. Ada nanti ketua kelompoknya, kalian yang pilih siapa. Nah, ketua kelompok lah nanti membagi. Misalnya, kamu cari bagian yang ini ya. Kamu cari bagian yang ini. Lalu saling berdiskusi nanti mana yang tidak mengerti. Oleh karena itu, bukalah dari halaman 90 terlebih dahulu. Bagian B, buku paket. Nah, itu untuk yang ini. Perkembangbiakan aseksual. Jadi nanti yang aseksual ini jelaskan dulu artinya apa, yang seksual artinya apa, kemudian apa-apa saja yang aseksual. Contoh, di situ kan ada yang pertama membentuk tunas. Nah, maksudnya gimana membentuk tunas? Lalu contoh hewannya apa? Begitu juga yang kedua dan seterusnya. Lalu yang seksual, nah lihat halaman berikutnya. Yang seksual itu ada di halaman 95. Nah, jadi yang seksual nanti setelah kamu buat artinya, lihat apa-apa saja perkembangbiakan hewan secara seksual. Misalnya, kalau dia bertelur, ovipar. Apa pula ini contoh hewannya? Gitu. Ya, sampai nanti di halaman yang terakhir, halaman 100 dan 101. Nah, untuk perkembangan hidup hewan, kamu bandingkan nanti gambar yang di halaman 101 mengenai proses metamorfosis pada hewan. Nah, di situ ada 2. Bandingkan nanti yang kedua ini apa bedanya, yang tidak sempurna dengan yang sempurna itu apa bedanya. Kemudian contoh hewannya apa saja. Ya. Nah, ada pertanyaan? Saya kasih waktu membahas ini 15 menit. Ya, karena bagi-bagi tugasnya. 15 menit selesai diskusi. Jadi ini sekarang jam 9 kurang 5 menit, maka jam 9 lewat 10 selesai. Ya, setelah itu nanti kita bahas bersama. Oke, kerjakan dari sekarang. Tulis apa yang kamu tulis di buku kamu. Enggak, baca dulu. Dan yang ini kami yang ini. Yang ini dapat
Seksual ini berarti dia bertemu sel sperma dengan sel telur. Iya, makanya dibaca dulu. Kalian langsung baca. Nanya langsung sama ibu. Kenapa? Karena nggak dibaca. Saya bilang dibaca dulu. Di situ semua sudah tertera. Kalau kau baca, dari atas bacanya. Kalau yang aseksual tidak terjadi perubahan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan kebijakan pada hewan. Menjelaskan dulu kata ujian. Buat mulainya. Seksual artinya tidak ada pertemuan antara sel telur dan sperma. Contohnya membentuk tunas. Membentuk tunas artinya berkembang biak dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan tunas. Contohnya hidra, sp, utur-utur, dan aurelia. B. Fragmentasi artinya berkembang biak dengan cara pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih, misalnya planaria. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mereka sudah jelaskan apa itu aseksual. Lalu aseksual itu tadi ada berapa dijelaskan? 3. Ya, apa aja? Membentuk Tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Ada 3 poin yang sudah dijabarkan. Adakah kira-kira dari kalian yang ingin bertanya mengenai pemaparan yang sudah disampaikan kelompok 1? Silakan. Kelompok sana, ada yang mau ditanya? Pas. Kelompok ini? Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Ya, ada. Ya, kelompok sana? Pas. Kelompok sana? Pas. Oh, pas. Kalau begitu saya yang tanya. Kalau saya yang nanya, apa semua itu? Tadi kan ada dijelaskan sama kelompok 1. Yang secara aseksual ada 3. Membentuk tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Nah, saya mau tanya di bagian fragmentasi. Itu bagaimana sistem kerjanya ketika hewan planaria tadi contohnya. Hewan planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi. Ya, silakan berdiri, Flora. Fragmentasi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara membelah dirinya untuk membentuk individu baru. Membelah dirinya untuk membentuk individu baru. Terbelah menjadi berapa dia?
Bisa menjadi 2 ataupun lebih dari 2. Bisa menjadi 2 ataupun lebih dari 2. Kalau misalnya dia membelah menjadi 2, membentuk individu baru sebanyak berapa? Dia akan membentuk individu baru sebanyak 1. Tapi dia membelah menjadi 2. membentuk sebanyak 2. Kalau dia membelah jadi 3, dia membentuk individu baru menjadi berapa? Ini misalnya planarianya. 1, 2, 3. Atas, tengah, bawah. Bentuk berapa? Kenapa 2? Yang bagian tengah akan memunculkan kembali kepalanya. 1. Yang bagian ekor pun begitu juga akan membentuk kembali kepalanya dan membentuk lagi badannya seperti 2. Jadi yang tengah itu kan kepala dan ekor. Yang tengah yang tengah begitu juga. jadi berapa? 3. Artinya, ketika planaria melakukan perkembangbiakan dengan fragmentasi, sebanyak apa dipotong tubuhnya, sebanyak itu juga akan membentuk individu. Ya, oke, silakan dulu. Nabila ada di sini dulu. Dora? Nggak ada? Oke, kita beri aplaus dulu buat Dora. Selamat siang Bu Maria. Siang Bu. Hari ini kita mau melakukan percakapan yang pasca observasi kelas. Nah, kebetulan observasi kelas itu udah lumayan lama ya, 29 Juli 2024. Nah, hari ini kita mau melakukan pasca observasi kelas. Nah, sebelum itu tujuan dilakukannya pasca observasi kelas ini yang pertama itu kita mau evaluasi gitu ya. Kita mau lihat apa posisi positif yang sudah terjadi di dalam kelas, misalnya kekurangan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Lalu catatan saya di sini observasi kelas itu pembelajaran yang dilakukan itu sudah baik sesuai dengan yang direncanakan, walaupun kemarin itu terjadi kendalanya itu kan mati lampu Bu. Jadi ada beberapa yang nggak bisa dilakukan, tapi dengan tenangnya Ibu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu, sehingga pembelajaran yang dilakukan juga terlaksana dengan baik gitu. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kemarin itu menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu tersampaikan ke tujuannya terwujud atau belum? Menurut saya yang pembelajaran saya lakukan kemarin itu kan tujuannya supaya siswa bisa menjelaskan perbedaan antara pembelajaran aseksual dan seksual terpelai, kemudian siswa bisa membandingkan jenis-jenis yang pembelajaran seksual itu seperti apa, seperti apa. Jadi saya lihat ketika proses pembelajaran berlangsung, tujuan yang saya buat itu tercapai. Dari aspek tujuan yang lalu kemarin itu kita ada juga bahas tentang area pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan untuk apakah menurut Ibu area pembelajarannya itu tercapai juga atau bagaimana? Kebetulan pada saat kita melakukan pembelajaran itu ada kemampuan anak hampir berani saja. Yang pertama berani berdiri di depan, kemudian berani mencetuskan ide atau pendapatnya bersama dengan kelompoknya pada saat memasuki kelompok. Kemudian setelah itu punya kemampuan literasi dan bicara menghargai bersama teman. Jadi menurut Ibu di area pembelajarannya udah capai gitu. Nah, beberapa yang tetap seperti kita kalau belajar di kelas itu tetap ada kekurangan, ada kelebihan, tetap ada pembelajaran yang seperti itu. Nah, kemarin kan Ibu menggunakan model inquiry training dan menggunakan metode diskusi.
Menurut Ibu, apakah model pembelajaran inquiry training itu cocok dengan anak-anak di kelas 91, dan apakah menurut Ibu berhasil dengan menggunakan model inquiry training ini? Kalau soal cocoknya kembali lagi kita background atau latar belakang. Tapi kalau dilihat dari kelas 91 secara keseluruhannya hampir presentasinya lebih dari 50% untuk model seperti ini bisa diterapkan di kelas tersebut. Walaupun pencapaiannya belum maksimal, karena memang di setiap model yang kita pakai kadang-kadang ada kelebihan atau juga kekurangan. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Setiap pembelajaran seperti yang tadi kita bilang di awal itu, ya pembelajaran itu kan ada yang harus diperbaiki, ada yang udah pas, ada yang gitu ya Bu ya. Nah, sekarang gini, apa kira-kira tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang lebih bagus lagi, gitu. Pembelajaran di kelas itu lebih bagus lagi itu, dan lebih berpihak kepada siswa. Jadi ya ada beberapa kekurangan yang saya temui pada saat saya ikut pembelajaran di kelas 91. Ada beberapa anak yang masih bersifat belum menyampaikan idenya atau pemahamannya, kemudian merasa dirinya itu kurang punya rasa ngerti gitu ya. Terus beberapa anak merasa karena ada temannya yang lebih mungkin, padahal sebenarnya diri dia pun bisa, tapi langsung menganggap gak ada papanya gitu ya. Jadi dari situ saya mengambil suatu kesimpulan, ada hal yang mau saya perbaiki, bagaimana supaya setiap anak yang saya ajarkan punya kepemimpinan dalam dirinya. Jadi memimpin diri sendiri aja lah dulu. Yang pertama, karena kadang pas temannya lagi diskusi, lagi saling tanya jawab, ada kadang-kadang anak itu yang cuek, nggak tahu, bahkan kadang jadi sibuk sendiri, yang hal-hal yang nggak baik dilakukan gitu. Dan mau juga dia buat keributan atau ngobrol dengan temannya. Jadi saya mau ketika teman yang lain menyampaikan idenya, ya dia bisa memimpin dirinya sendiri, ya, memperhatikan orang lain dalam menyampaikan ide. Dan artinya saya ingin setiap anak itu saya ketahui terlebih dahulu minat atau bakatnya. Jadi setiap anak pasti punya minat dan bakat yang berbeda-beda, sehingga kalau saya sudah tahu di awal, oh ini minatnya seperti ini, oh ini minat seperti ini, mungkin pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih menyenangkan lagi, ya, lebih mengasihkan lagi. Jadi itulah mungkin yang ingin saya perbaiki ke depannya, bagaimana saya bisa memetakan minat atau bakat anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa belajar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia bisa memimpin dirinya sendiri dan bisa menghargai sesama temannya di kelas. Dari penjelasan seperti itu tadi udah masuk ke pembelajaran diferensial lingkungannya. Jadi masuk juga ke kemampuan sosial emosionalnya. Itu sangat bagus, itu dipraktekkan di kelas. Mungkin di awal-awal nanti bakalan agak sedikit ribet kitanya, dan biasa kalau memang membuat perubahan itu di awal memang ada banyak tantangan. Semoga itu nanti bisa kita kerjakan sama-sama di kelas gitu, saling membantu. Lalu ini kita ada rencana gitu, berencana pengembangan diri gitu ya. Kira-kira aktivitas pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan di sekolah ini? Ini saya lakukan seperti yang saya bilang tadi, yang mau saya
perbaiki tadi, termasuk bagaimana anak-anak itu yang kamu berani memiliki diri sendiri, ya. Kemudian anak-anak itu punya motivasi belajar yang tinggi sesuai dengan bakat atau minat yang dimiliki. Potensi yang tidak sama sebenarnya, jadi kita perlu gali itu. Nah, disitulah kadang yang bikin kita yang harus ekstra begitu bekerja, mungkin dengan yang mana saya dengar di awal pembelajaran itulah supaya kita tahu ilmu itu ya. Ini yang beda seperti itulah itu di dalam asesmen di awal, dan kalau boleh ya di awal saja, di akhir juga ada asesmen di akhir. Jadi belajar yang ibu rencana itu udah berpihak kepada murid ya Bu, dengan mengetahui kebutuhan mereka itu seperti apa, jadi kita tahu rencananya mau ngapain lagi gitu ya. Nah, di situ yang agak sulit melangkahnya gitu. Awalnya Pertama-tama berbagai macam sulit juga, berarti nggak bisa ya Kak? Jadi bisa kalau sendiri mungkin agak berat, jadi kalau kita lakukan bersama-sama jadi lebih ringan. Nah itu tadi udah ibu sampaikan gitu ya, tujuannya juga udah ibu sampaikan, tujuan mau melakukan itu apa gitu. Kira-kira hal-hal apa yang menurut ibu mendukung rencana yang ibu sampaikan tadi, pembangunan yang ibu sampaikan? Pasti beda rasa belajar anak yang kalau kita buat dalam pembelajaran itu dengan metode dan media pembelajaran yang apalagi update yang terkini, ada video, ada gambar, ada suara gitu. Pasti beda kalau hanya sekedar copot sarkas yang harus mendukung kira-kira dalam pembelajaran. Sarkas juga ya. Jadi gini, kita kan dari awal itu kan udah melakukan dari pra observasi sampai pasca observasi. Apa yang ibu rasakan setelah kita secara sebenarnya melakukan observasi tadi? Luar biasa sih karena ketika kita berbagi dengan teman sejawat tentang dalam hal seperti ini, ada sisi baiknya karena yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang tadinya saya punya kekurangan ketika ada teman yang melihat ya lalu bisa sharingkan, itu sepertinya saya punya kesempatan untuk ke depannya pembelajaran kelas yang saya lakukan supaya lebih bagus lagi. Terima kasih untuk ibu pendapatnya. Tadi kan udah ada pasti pengembangan yang mau ibu rencanakan. Alangkah baiknya nanti ini kalau ibu udah mulai lakukan di kelas itu, nanti ada perubahan atau ada kendala, nanti bisa kita bicarakan lagi gitu di kesempatan lain hari. Untuk waktu dan kesempatan yang ibu berikan, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita dan orang lain. Terima kasih ya Bu ya.